Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sosok ini pernah berbuat buruk pada semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana bisa? Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan-amalan zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sosok ini pernah berbuat buruk pada semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana bisa? Simak di sini penjelasannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi dengan berbagai mukjizat dari Allah SWT. Bisa berbicara dengan hewan adalah salah satu mukjizatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang sekaligus raja, yang bukan hanya memerintah manusia tapi juga bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan memerintahkan jin untuk membantunya dalam membangun kerajaannya. Namun begitu ada sesosok jin yang berani untuk berbuat buruk pada semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kisah ini diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abu Arubah dari Qatadah. Diawali saat Nabi Sulaiman alaihissalam akan membangun Baitul Maqdis dengan syarat tidak boleh terdengar suara besi beradu. Sulaiman merasa dia tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian ada seseorang yang memberitahu Nabi bahwa ada jin yang mampu melakukannya. Jin tersebut bernama Syahr. Syahr merupakan sosok jin jahat yang tinggal di laut. Kemudian Sulaiman mencarinya ke laut. Benar saja di tepi laut terdapat sebuah mata air yang selalu didatangi oleh jin Syahr. Mata air itu sebagai tempat jin Syahr minum seminggu sekali. Sulaiman kemudian mengeringkan mata air tersebut dan menggantinya dengan Homer. Pengaruh Homer menguasai akal jin Syahr. Saat jin Syahr lengah, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan jin-jinnya dan ditempelkannya cincin tersebut di antara tulang belikat jin Syahr hingga Syahr lumpuh dan tunduk. Jin Syahr kemudian dibawa ke hadapan Sulaiman. Sulaiman kemudian menceritakan tentang rencana pembangunan Baitul Maqdis yang tak boleh terdengar suara besi beradu kepada Syahr. Jin Syahr kemudian mendatangkan telur burung hudhud lalu meletakkannya di dalam kotak kaca tertutup. Ketika induk hudhud datang, dia hanya bisa berputaran di sekitaran kaca. Tak lama induk hudhud itu pergi dan datang kembali dengan sebuah intan. Lalu intan dikeratkan pada kaca dan pecahlah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya. Setelah itu, Sulaiman mengambil intan dan menggunakannya untuk memotong batu-batuan dan benar tanpa mendatangkan suara. Awalnya jin Syahr takluk dan tunduk kepada perintah Sulaiman. Namun bagaimana bisa Sulaiman kecolongan oleh jin? Ternyata peluang jin bisa menggauli semua istri Sulaiman adalah karena jin berhasil mencuri cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu dari sekian istri Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat seorang istri yang paling dicintai dan dipercaya oleh Nabi, yaitu Jarada. Apabila Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu seperti berjinabat ataupun membuang hajat, Sulaiman melepas cincinnya dan menitipkannya pada Jarada. Suatu ketika
Saat Nabi hendak membuang air, beliau menitipkan cincinnya pada Jarada. Tak lama kemudian datang jin yang menyerupai Sulaiman, kemudian mengambil cincin yang ada pada Jarada. Sejak saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam pergi seperti layang-layang tanpa tujuan. Kesaktian yang dimilikinya pun ikut hilang. Jin Syahr yang menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam pun datang ke istana dan duduk di singgasananya. Ujian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan di dalam Al-Quran sesuai firman Allah SWT. Sungguh kami telah memuji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertaubat. Quran Surat Syad ayat 34. Jin Syahr yang merampas dan menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan menggauli semua istri Nabi selama 40 hari. Ternyata bukan hanya menggauli semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam, Jin Syahr menguasai roda pemerintahan dan memutuskan roda peradilan di antara mereka. Tetapi rakyat menolak dan memprotes semua putusan yang diberikan Nabi Sulaiman palsu. Namun kekuasaan Jin Syahr tidak berlangsung lama. Ada rakyat Sulaiman yang memiliki kekuatan layaknya Umar bin Khattab. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Sulaiman palsu, "Hai Nabi Allah, bagaimana jika salah seorang dari kami mengalami jinabat di suatu malam yang dingin?" Ucap orang itu. Kemudian dia meninggalkan mandi jinabat dengan sengaja hingga matahari terbit. Apakah menurut pendapatmu dia berdosa? Sambung orang tersebut. Nabi Sulaiman palsu menjawab, "Tidak." Hal ini menambah kecurigaan dia. Ketika Jin Syahr menguasai kerajaan selama 40 hari, Nabi Sulaiman alaihissalam secara tidak sengaja menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam datang. Semua jin dan burung yang bertemu bersujud kepadanya hingga sampailah Sulaiman ke kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar Jin Syahr ditangkap. Sulaiman memasukkan Jin Syahr ke dalam peti besi yang dikunci rapat-rapat dengan cap dari cincinnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar peti itu dilempar ke dalam laut. Dikisahkan pula bahwa telah ditundukkan angin yang sebelumnya tidak ditundukkan terhadapnya, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Syad ayat 35. Nabi Sulaiman alaihissalam yang terkenal bisa menundukkan jin ternyata tidak lepas dari cobaan yang datangnya dari jin pula. Sungguh tidak ada yang bisa lepas dari ujian Allah SWT. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata atau penjelasan kurang tepat dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.